Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ikhwati fillah, ada sebuah kisah menarik yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hingga ke Imam Muslim rahimahullah. Jadi bercerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Jadi dikisahkan bahwa dulu sebelum kalian itu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Jadi setelah korban yang ke-99, fitrahnya mulai berontak. Ada rasa ingin kembali ke Tuhannya. Lantas lelaki tersebut mencari-cari, siapakah orang yang bisa dimintai jawaban? Siapakah orang yang bisa ia bertanya padanya, apakah masih terbuka pintu taubat untuknya? Lantas lelaki tersebut diantarkan ke seorang rohib. Seorang ahli ibadah. Jadi penggunaan Nabi Muhammad SAW dengan kata rohib di sini menunjukkan bahwa kisah ini terjadi di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Karena rohib itu atau ruhbaniyah itu terjadi di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam. Lantas setelah pemuda tadi dipertemukan oleh seorang rohib, ia bertanya, menceritakan kisahnya, menceritakan korban-korbannya, apakah masih ada pintu taubat untuknya? Lantas rohib tadi menjawab, tidak ada taubat untukmu. Mendengar jawaban tersebut, merasa kecewa, kesal. Lantas si rohib tadi menjadi korban ke-100 dari korban-korbannya yang telah ia bunuh. Setelah pembunuhan tersebut, waktu berjalan, fitrahnya kembali berontak. Kembali perasaan ingin menuju Tuhan menguat. Ia ingin kembali pada Tuhannya. Lantas apakah masih ada pintu taubat? Ia bertanya lagi. Hingga akhirnya di kali kedua, ia dipertemukan seorang yang berilmu. Ia dipertemukan atau ia dihadapkan pada seorang ahli ilmu. Ia ceritakan kisahnya. Mengatakan bahwa ia telah membunuh 100 orang. Apakah masih terbuka pintu taubat untuknya? Lantas si ahli ilmu tersebut berkata, apa yang menghalangi dirimu dengan taubat? Mendengar jawaban tersebut, bahagialah dirinya. Melihat harapan bahwa pintu taubat masih terbuka dan siap untuk menerima segala konsekuensinya. Lantas si ahli ilmu tadi berkata, pergilah ke tempat yang begini dan begini. Karena sungguhnya tempat yang kau tempati sekarang adalah lingkungan yang buruk. Tempat tersebut yang menjadikan kepribadianmu seperti sekarang. Dengar jawaban tersebut, tanpa berpikir panjang, bersiap-siaplah si pelaku maksiat tadi. Dengan azam yang kuat, ia pergi, meninggalkan tanah yang menjadi tempat tinggalnya selama ini menuju tanah yang baru, menuju tempat hijrah. Lantas di pertengahan jalan, ajal lebih dulu menjemputnya sebelum langkahnya sampai ke tempat tujuannya. Dikatakan dalam hadis tersebut, setelah kematiannya datanglah sekelompok malaikat. Dikatakan oleh Nabi SAW, datang malaikat rahmah dan malaikat adab. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata malaikat yang bermakna jamak dari kata malak. Itu berarti bukan 1-2 malaikat yang datang, tapi sekumpulan malaikat. Yang satu malaikat rahmat yang hendak mengajaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala,
Dan satu lagi malaikat adab yang diperintah untuk membawa laki ini menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kedua golongan malaikat tadi saling berdebat. Berebut siapa yang paling berhak untuk membawa laki ini. Yang satu berkata, ia kembali pada Allah taiban, ingin bertaubat. Sementara Allah Maha penerima taubat, maka ia lebih berhak menerima surga Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah wasi'at kulla syai'. Karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Sementara malaikat adab berkata, tidak, karena Allah itu adil dan setiap perbuatan mesti dipertanggungjawabkan. Maka dikirimlah malakun lain, dikirimlah malaikat yang lain, satu orang malaikat yang Allah serupakan dalam bentuk manusia, menjadi penengah di antara dua kelompok malaikat tadi. Ia dimintai pendapat bagaimana seharusnya. Lantas malaikat yang diserupai manusia tadi mengatakan, ukur di antara kalian mana yang paling dekat antara tempat hijrahnya atau tempat ia dulu melakukan maksiat. Diukurlah di antara dua tempat tadi, maka didapatilah bahwa jaraknya sejengkal lebih dekat menuju tempatnya hijrah daripada tempatnya melakukan maksiat. Maka ia menjadi milik malaikat rahmat. Ia menjadi milik sekumpulan malaikat yang siap mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, banyak hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di antaranya adalah hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala rahmatuhu wasi'at kulla syai', bahwa rahmat Allah itu menyeliputi segala sesuatu. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah berkata, ya hamba-hambaku, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. Bahkan ketika Allah menyebut hamba-hambanya bermaksiat, Allah masih tetap mengatakan ibadi, hambaku, hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Allah bilang alladzina asrafu, yang melampaui batas. Allah tidak mengatakan alladzina zalamu, yang berbuat zalim, tidak. Tidak juga mengatakan ya ibadiyalladzina fasaku, ya hamba-hambaku yang fasik, tidak. Tapi Allah mengatakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Apa yang Allah katakan? Yaghfirudz dzunub. Allah tidak mengatakan yaghfirudz dzanban wahidan. Allah tidak mengatakan Allah mengampuni satu dosa, tidak. Allah juga tidak mengatakan yaghfirudz dzanbain. Allah mengampuni dua dosa, tidak. Tapi yaghfirudz dzunub, Allah mengampuni dosa-dosa. Bahkan tidak sampai di situ, Allah mengatakan jami'a, dosa-dosa seluruhnya. Ya ibadallah, begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan hikmah lain yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hikmah pentingnya lingkungan. Pentingnya lingkungan untuk membentuk karakter seseorang. Seseorang yang berada di lingkungan yang baik, seorang yang berada di lingkungan yang baik, hidup bersama hamba-hamba Allah yang soleh, maka ia akan menjadi hamba Allah yang soleh juga. Sebagaimana yang dikatakan ahli ilmu tadi pada pergilah ke tanah yang begini, yang di dalamnya banyak orang-orang yang menyembah Allah. Karena sungguhnya lingkunganmu saat ini adalah lingkungan yang buruk, adalah lingkungan yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Dan berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat redaksi dalam hadis tersebut, bahkan malaikat adab sempat berkata, huwa la ya'malu khairan qat, dia sama sekali tidak mengerjakan suatu kebaikan. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ketika hambanya kembali, pintu taubat selalu terbuka untuknya. Tidak melihat bagaimana besar dosa yang telah ia lakukan. Karena yang paling penting dari hidup seseorang adalah akhirnya.
Sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya itu bertauhid pada Allah atau ia kembali pada Allah, maka ia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah pentingnya berilmu sebelum beramal. Sebagaimana perbedaan antara ahli ilmu tadi dengan rahib tadi. Ahli ilmu, ia lebih bijaksana dalam berbuat. Ia tahu apa yang menyebabkan keridhaan Allah dan apa yang tidak. Dan ia tahu bahwa rahmat Allah menyelimuti segala sesuatu. Maka tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba dari pertobatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwati fillah, cukup sekian pembahasan singkat kita kali ini. Semoga apa yang tersampaikan memberi manfaat, dan apabila ada kekurangan di situ atau kesalahan di situ, itu dari saya pribadi, dan kebenaran hanya dari Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.